Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube channel Balinya Digital, yaitu channel yang membahas tentang seputar informasi dan tutorial dunia pendidikan, Kementerian Agama maupun dari dinas. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai cara mengatur jadwal KBM di akun EMIS GTK terbaru 2026-2027. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Kali ini sebelumnya di video yang pernah saya upload, cara login ke EMIS GTK terbaru sudah saya bagikan. Dan kali ini kita langsung saja ke aplikasi EMIS GTK-nya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi EMIS GTK setelah kita login, teman-teman. Baik, teman-teman. Sekarang gimana sih caranya untuk kita membuat jadwal KBM untuk tahun ajaran 2026-2027? Sebelum kita memberikan jam pelajaran ke masing-masing guru, teman-teman, kita terlebih dahulu harus mengatur jadwal atau model jadwal pelajaran terlebih dahulu di MSGTK. Bagaimana caranya? Kita langsung saja ke tutorialnya, teman-teman. Pertama, kita klik di menu madrasah. Kemudian kita pilih pengaturan jadwal. Jadi sebelum kita menambahkan jadwal mengajar untuk guru, kita setting terlebih dahulu pengaturan jadwalnya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini sebagai contoh saya sudah membuatkan model jadwal pembelajaran. Jadi di sini adalah tabel data di mana kita telah membuat tabel model daripada jadwal pembelajarannya, teman-teman. Nah, kalau kita mau buat baru atau teman-teman mau membuat modelnya, kita bisa klik tambah model, teman-teman, di atas. Kita klik tambah model. Kemudian di sini kita akan disuruh menginput yang pertama ada nama model, teman-teman bisa isikan apa saja. Contohnya nama modelnya ada jadwal reguler 2024 ini sebagai contoh, teman-teman. Kemudian di sini kita harus mengisi maksimal jam per hari, itu contohnya seperti 10. Misalkan jam per harinya itu teman-teman bisa lihat di jadwalnya masing-masing, kondisional seperti dengan jadwal pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Kemudian kita input waktu mulai, ini sudah otomatis terisi teman-temannya jam 7.00. Kemudian durasi per jam pelajaran per menit. Jadi 1 jam pelajaran itu 45 menit teman-teman, bukan 1 jam pembelajaran itu 60 menit. Kemudian di sini kita kasih keterangan, keterangan ini opsional teman-teman, teman-teman bisa tidak mengisinya. Kemudian di sini setelah kita isi, kita centang hari liburnya teman-teman. Apabila kita liburnya di hari Jumat, bisa kita klik centang hari Jumat. Di sini teman-teman cuma klik centang hari liburnya saja, teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk klik aktifkan model ini ke semua rombel, teman-teman. Setelah itu kalian teman-teman bisa simpan. Setelah simpan, maka nanti akan muncul di sini tabel data model jadwal pembelajaran, teman-teman. Kemudian setelah kita atur jadwalnya, kita ke rombel, teman-teman. Apabila teman-teman belum ada rombelnya, teman-teman tinggal tarik dari EMIS, teman-teman. Kita tarik dari EMIS. Nah, di sini kemarin saya sudah menarik semua kelas, semua rombel yang ada di EMIS. Teman-teman, kalau belum menarik datanya, teman-teman bisa tarik di sini. Nanti caranya ada di sini akan muncul secara otomatis kelas-kelas rombel yang teman-teman telah isi di EMIS 4.0. Kemudian teman-teman klik pilih semua, kemudian klik proses, maka akan secara otomatis di sini akan terisi secara tarikan data dari EMIS GTK melalui EMIS 4.0. Oh ya teman-teman,
kita di pengaturan jadwal terlebih dahulu ya sebelum mengisi jadwal pembelajaran. Di sini setelah teman-teman menambahkan model pembelajaran, teman-teman di sini jangan lupa untuk klik aksinya di bagian ikon kontak ini teman-teman. Jadi assignment rombel. Jadi maksudnya adalah dari model jadwal pembelajaran yang kita buat, kelas mana aja sih yang bisa menggunakan model ini, teman-teman. Itu maksudnya. Nanti kalau teman-teman belum menambahkan assignment untuk rombelnya yang bisa menggunakan jadwal KBMI, maka teman-teman tidak bisa menginput jadwal mengajarnya nanti, teman-teman. Oke, kita klik ikon orang ini atau assignment rombel. Kemudian kita pilih kelas yang akan menggunakan model jadwal pembelajaran ini, teman-teman. Nah, sebagian di sini sudah saya centang, teman-teman. Jadi di sini saya akan contohkan, misalkan semua kelas kita menggunakan model ini, kita tinggal centang satu persatu, teman-teman. Pastikan semua kelas sudah memiliki model jadwalnya, teman-teman. Di sini ada beberapa kelas. Setelah itu, setelah kalian centang, kita simpan assignment. Oke, 29 rombel berhasil di assignment. Kemudian kita ke menu setting lagi, teman-teman. Nah, di sini pastikan rombel yang menggunakan model ini sudah semua kelas, teman-teman. Setelah itu baru kita ke tambah jadwal mengajar, teman-teman. Di sini teman-teman ditambah jadwal mengajar ini kita bisa menggunakan beberapa cara. Kita bisa menggunakan jadwal per kelas, jadwal per guru, kemudian kita bisa juga menggunakan template mengisi jadwal menggunakan Excel, kemudian kita bisa import teman-teman ke aplikasi MS GTK ini. Saya contohkan teman-teman untuk import jadwal. Jadi di sini import jadwal kita download template-nya terlebih dahulu. Namun untuk menggunakan template ini saya kira bagi teman-teman yang kelasnya banyak, jadwalnya banyak, mungkin tidak akurat karena di sini kita harus mengisi ID PTK, kemudian ID mapel. Kita harus isi semuanya di sini teman-teman sesuai dengan ID PTK atau ID guru masing-masing, kemudian ID mapelnya sesuai dengan yang ada di MSGTK itu. Bisa enggak kita di mana kita menemukan ID mapel dan ID PTK-nya teman-teman. Jadi kita bisa mendownloadnya di sini teman-teman. Daftar PTK kita bisa download Excel-nya. Kemudian daftar rombel kita bisa download Excel-nya, ID pembelajarannya kita bisa download Excel-nya untuk kita isi di template jadwal tadi. Cukup ribet teman-teman ya. Kalau saran saya lebih baik kita menggunakan jadwal per minggu teman-teman yang ini. Kalau jadwal satu persatu untuk guru mungkin susah lagi, mungkin lebih ribet lagi teman-teman. Karena masing-masing guru itu mengajar di beberapa kelas, tidak satu kelas. Ini bagi madrasah yang mempunyai rombel banyak, teman-teman. Saya sarankan untuk menggunakan jadwal per kelas. Tapi kalau gurunya sedikit, rombelnya sedikit, saya sarankan untuk menggunakan per gurunya karena kita bisa menghafal atau menginput langsung misalkan satu kelas untuk satu gurunya begitu teman-teman. Oke, kita langsung ke cara untuk menginput jadwal pembelajaran menggunakan per kelas. Oke, kita klik. Kemudian di sini sudah ada jadwal per kelasnya, teman-teman. Sudah ada kelas atau rombel yang telah kita buat dari MSGTK. Kemudian kita tarik ke dari MS 4.0 kemudian yang telah kita tarik ke MSGTK. Nah, setelah ini kita pilih atur jadwal, teman-teman. Kita klik atur jadwal. Nah, kemudian di sini ada informasi kurikulum Merdeka hanya dapat menggunakan kompetensi umum. Jadi, kemudian kurikulum lainnya dapat menggunakan semua kompetensi sesuai dengan jenjang. Dari sebelum kita membuat jadwal pembelajaran, teman-teman juga harus men-setting terlebih dahulu di awal bagaimana cara kita untuk membuat kurikulum di
MSGTK. Untuk pembuatan kurikulum, settingan kurikulum ada di video yang sudah saya upload sebelumnya, teman-teman. Oke, setelah itu di sini sudah ada informasi bahwa tingkat 10 ke atas sudah aktif dan 10 rambel, teman-teman. Untuk kompetensi umum. Nah, kalau ini kan belum masuk semuanya, teman-teman. Masih 10 rambel yang masuk. Bagaimana cara kita untuk menambahkan kelas atau rombel untuk bisa menggunakan kurikulum Merdeka ini? Kita klik seperti biasa, teman-teman. Set ke rombel kosong. Ini kita pilih ikon ini, cancel. Itu kita menunggu, teman-teman. Ini sudah masuk semua kelas, teman-teman ya. Sudah menggunakan kurikulum Merdeka dan menggunakan hanya umum. Setelah kita set, teman-teman, atau bisa juga kita tidak set, teman-teman ya. Setelah itu kita di sini untuk menginput jadwal kita pilih kompetensi, teman-teman. Klik kompetensi, kemudian kita pilih umum tingkat 10 ke atas. Nah, kalau sudah, maka dia akan kompetensinya terpilih umum. Nah, di sini dia masuk lagi 11 rambal. Di sini kita set terlebih dahulu, teman-teman. Masuk 12. Kita set terlebih dahulu supaya pelajarannya bisa sesuai dengan kurikulum, kemudian kompetensi umum. Oke, kita pilih dulu, teman-teman. Sebagian sudah saya setting, teman-teman ya, untuk memilih kompetensi ini. Kemarin saya sudah narik 1 kali, kemudian barusan tadi saya narik lagi karena ada penambahan kelas. Oke, teman-teman, kalau sudah kita setting, maka kita lanjut. Kalau teman-teman belum punya daftar kompetensi ini, teman-teman bisa tambah kompetensi, teman-teman. Kemudian pilih bidang keagamaan, terus pilih program keagamaan juga, nama kompetensinya apa, kodenya apa, kemudian pilih pilih keahlian. Kalau kurikulum Merdeka, teman-teman menggunakan kurikulum Merdeka, maka menggunakan umum untuk semua tingkatan dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 atau dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, teman. Karena saya sudah men-setting, jadi tidak perlu saya setting lagi, teman-teman. Ini alur daripada untuk penginputan jadwal. Kemudian kita lanjut ke tambah jadwal mengajar. Oke, sorry teman-teman, kita klik tambah mengajar, kita jadwal per kelas. Kita pilih jadwal per kelas, kemudian atur jadwal. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalau kita sudah men-setting yang tadi itu, maka jadwal per kelas untuk per minggunya bisa muncul. Tapi kalau kita belum setting yang tadi itu, teman-teman, maka ini tidak akan muncul. Baik, teman-teman, kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal menambahkan di sini, kemudian kita pilih mata pelajarannya apa. Contohnya di sini saya akan contohkan Al-Quran Hadis, kemudian pilih gurunya siapa. Di sini saya contohkan, teman-teman. Setelah itu kita klik simpan, teman-teman. Klik simpan, maka di sini akan langsung muncul Al-Quran Hadis jam pertama. Begitupun dengan selanjutnya, teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah prosesnya, teman-teman. Kalau penginputan ini gampang, tapi prosesnya bagaimana cara supaya tabel data ini, tabel jadwal pembelajaran per minggu ini bisa muncul. Jadi prosesnya seperti yang saya paparkan tadi, teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin itu saja video tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan untuk saya secara pribadi, bisa teman-teman bisa teman-teman bertanya di kolom komentar. Kemudian
Jangan lupa untuk like dan subscribe video kali ini akun kita untuk mempermudah kita dalam mempelajari dunia pendidikan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam operator, salam sehat walafiat.